Bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini kita akan membahas soal ASK kebumian. Nanti diantaranya ada beberapa soal KSNK tahun 2020. Soal yang pertama, berikut merupakan bukti dari teori Big Bang kecuali terjadinya pergeseran redshift pada galaksi-galaksi, ditemukan sisa radiasi gelombang mikrokosmik atau CMB, adanya kelebihan unsur-unsur ringan seperti hidrogen dan helium, B dan C benar, dan tidak ada pernyataan yang salah. Oke, silakan dilihat pada gambar ini. Ini adalah beberapa bukti dari adanya Big Bang teori. Jadi Big Bang teori adalah teori di antara teori lainnya pembentukan dari jagat raya. Di Big Bang teori inilah yang banyak mendapat dukungan dari para ahli pada masanya. Untuk jawaban soal ini, maka jawabannya adalah E. Kenapa? Karena dari ketiga pilihan ini termasuk dari bukti teori Big Bang. Pergeseran dari redshift pada galaksi-galaksi. Jadi pergeseran dari satu galaksi dengan galaksi lain. Terus adanya unsur-unsur ringan yang terdapat di beberapa galaksi ataupun di dalam tata surya, kelebihan dari unsur-unsur gas hidrogen dan helium. Soal yang kedua, gunung tertinggi di tata surya adalah terdapat di Bumi, planet terestrial terbesar, B bulan karena sudah tidak ada aktivitas tektonik lempeng, Mars, planet terestrial terjauh dari matahari, Venus karena selimut angkasanya sangat tebal, Merkurius karena yang paling dekat dengan matahari. Di dalam planet terestrial, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, yang memiliki gunung itu hanya Bumi dan Mars. Berarti untuk pilihan B, D, dan E itu sudah salah. Oke, gunung tertinggi. Kalau gunung tertinggi di Bumi, sama-sama sudah kita ketahui itu adalah Gunung Everest, di mana ketinggiannya lebih kurang 8,3 km atau 8,9 km. Kalau untuk gunung tertinggi di Mars itu adalah Gunung Olympus. Olympus Mons. Ini ketinggiannya 3 kali dari Gunung Everest. Lebih kurang 25 km. Bisa dilihat pada gambar ini. Di Mars itu ada 4 gunung, Olympus, Ascraeus, Pavonis, dan Arsia. Kenapa di Mars ini gunungnya tinggi? Ini kemungkinan bahwa di Mars memiliki tarikan gravitasi yang lebih lemah dibandingkan Bumi, yang memungkinkan gunung berapi ini tumbuh lebih tinggi di Mars. Sehingga gunung ini menurut para ahli mungkin telah meletus selama lebih kurang 2 miliar tahun atau setengah dari sejarah planet Mars. Soal selanjutnya, perbedaan antara atmosfer planet Bumi dengan angkasa dua planet terestrial Mars dan Venus adalah A. Kadar nitrogen Bumi jauh lebih banyak dibandingkan dengan keduanya, B. Kadar hidrogen di Bumi lebih sedikit, C. Hanya Bumi mengandung oksigen sedangkan keduanya tidak terdapat oksigen, D. Kandungan utama di Bumi adalah karbon dioksida, E. Kadar helium di Bumi lebih sedikit. Oke, di antara pernyataan 5 ini, yang D sudah jelas bukan ya, karena kandungan utama atmosfer di Bumi itu adalah nitrogen, bukan karbon dioksida. Kita bandingkan, ini Venus, ini Bumi, ini Mars. Untuk unsur gas berupa nitrogen dulu, di Venus terdapat 3,5% atmosfernya mengandung nitrogen, di Bumi sekitar 78% atmosfernya mengandung nitrogen, dan di Mars itu sekitar 1,9% dari atmosfer Mars.
Artinya untuk soal ini jawabannya adalah A. Kenapa B salah? Karena di Venus, Mars juga memiliki hidrogen, tapi yang sedikit, bukan di bumi. Hanya bumi mengandung oksigen, sedang keduanya tidak mendapat oksigen. Ini pernyataan salah ya. Untuk oksigen, di Venus tidak ada, di bumi sekitar 21%, sedangkan di Mars itu ada sekitar 0,15%. Selanjutnya, kadar helium di bumi lebih sedikit. Ini salah ya, seharusnya ini heliumnya lebih banyak dibandingkan planet Venus dan Mars. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ekor komet. A. Terdiri dari ekor debu dan ekor ion dalam awan hidrogen. B. Terdiri dari ekor debu saja. C. Terdiri hanya ekor ion saja. D. Terdiri ekor debu yang panjang dari ekor ion. E. Ekor debunya lebih pendek dari ekor ion. Yuk kita lihat gambaran dari komet. Komet adalah benda langit yang melintasi matahari. Jadi dia memiliki 2 ekor ya. Selain koma dan inti komet, ada ekor debu dan ekor ion atau ekor besi, unsur besi. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa ekor debunya lebih pendek dari ekor ionnya. Maka jawabannya adalah E. Kenapa seperti itu? Karena ekor ion ini akan berpengaruh terhadap angin matahari. Kalau dia mendekat, maka ekor ionnya akan panjang. Kalau kometnya menjauh, maka ekor ionnya akan pendek. Sekali lagi, karena dia berhubungan dari aktivitas angin matahari terhadap datangnya komet. Soal berikutnya, urutan planet di tata surya dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk soal ini silakan kita lihat dari urutan tata surya yang planetnya ada 8, dimulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ini sudah ada animasi bentuk dari planetnya. Bisa kita lihat bahwa yang paling besar adalah Jupiter. Setelah Jupiter, Saturnus. Oke, Jupiter, Saturnus berarti ini sudah salah. Setelah Saturnus, Uranus. Berarti ini sudah salah. Lanjut Neptunus. Betul. Setelah Neptunus, kita lanjut ke planet terestrial. Di antara Merkurius, Venus, Bumi, Mars, yang paling besar adalah Bumi. Oke, ini salah. Berarti jawabannya adalah D. Yang paling besar itu dimulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Bumi, Venus, Mars, dan Merkurius. Kita lanjut soal selanjutnya. Berikut planet-planet di tata surya yang memiliki cincin adalah Saturnus saja, Saturnus, Uranus, Neptunus, Jupiter, Saturnus, Uranus, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Untuk cincin dari planet yang ada dalam tata surya, ini bisa terbentuk dari es yang ada di sekitaran planet tersebut, bongkahan es, terus ada material batuan, apakah batuannya itu tipis atau tebal, dan pembentuk dari awalnya pembentuk satelit karena dia jaraknya karena jaraknya terlalu dekat dengan planet, maka dia akan hancur. Bisa dilihat dari data ini, yang memiliki cincin dalam planet di tata surya kita ada 4 planet, ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, maka jawabannya adalah E. Sedangkan untuk planet terestrial ini tidak memiliki cincin. Kalau untuk planet Jupiter memiliki cincin yang sangat halus dari material batuan,
dan tidak terbuat dari es. Jadi dia cincinnya sangat halus sehingga ketika di teleskop itu tidak terlihat dengan jelas. Tapi kalau planet Saturnus, dia cincinnya lebih banyak dibandingkan planet lain karena dia terbentuk dari batuan dan es. Dan menurut beberapa ahli, cincin dari planet Saturnus itu adalah pembentuk dari satelit dahulunya. Kalau untuk planet Uranus juga ada yang memiliki sekitar 10 cincin yang sangat tipis. Neptunus juga ada 4 cincin utama, 3 cincin sempit, dan 1 cincin difus. Planet di tata surya yang memiliki jumlah satelit kedua terbanyak adalah planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, planet Neptunus. Oke, satelit adalah benda langit yang mengelilingi planetnya. Kalau di bumi sendiri, satelitnya berupa bulan. Oke, kita lihat data berikut. 8 planet dalam tata surya, 6 memiliki satelit, sedangkan untuk planet Merkurius dan Venus mereka tidak memiliki satelit. Ini dianggap Merkurius dan Venus tidak memiliki satelit. Jadi peneliti beranggapan bahwa karena jaraknya terlalu dekat dengan matahari, makanya Merkurius dan Venus tidak memilikinya. Sedangkan bumi itu satu, yaitu bulan, Mars 2, Phobos, Deimos, Jupiter ada 28 satelit. Saat ini yang sudah diteliti, di antaranya yang terkenal adalah Io, Europa, Ganymede, dan Callisto, dan planet satelit lainnya. Di antara 4 planet besar Jupiter, Io juga memiliki aktivitas gunung api. Planet Saturnus ada 30 satelit, di antaranya ada Titan, Mimas, Rhea, dan Dion. Titan, satelit paling besar di Saturnus. Uranus ada 10, Titania, Oberon, Umbrian, dan Ariel. Neptunus ada 8, Triton, Nereid, dan lainnya. Jadi bisa dilihat dari data ini yang kedua memiliki jumlah satelit terbanyak adalah Jupiter. Urutan suhu lapisan penyusun matahari mulai dari yang paling panas. Fotosfer, kromosfer, korona, fotosfer, korona, kromosfer, korona, fotosfer, kromosfer, korona, kromosfer, fotosfer, kromosfer, korona, dan fotosfer. Oke, ini ada gambaran dari struktur matahari. Dimulai dari inti, zona radiatif, zona konvektif, terus ada fotosfer. Fotosfer ini sama dengan kerak atau permukaan dari matahari. Kromosfer ini sama dengan atmosfernya matahari. Dan korona adalah atmosfer yang paling luar dari matahari. Oke, untuk fotosfer dulu. Fotosfer di permukaan matahari ini memiliki suhu sekitar 5800 Kelvin. Selanjutnya, kromosfer, atmosfernya matahari yang paling bawah 10.000 Kelvin, sedangkan untuk korona memiliki suhu lebih kurang 1 juta Kelvin. Makanya korona ini ketika terjadi gerhana matahari total dianjurkan untuk memakai bahan pelindung mata karena bisa merusak retina mata. Berarti ukuran dari penyusun matahari dari yang paling panas adalah korona, kromosfer, dan fotosfer. Titan, sebuah satelit memiliki massa dan jari-jari yang sama dengan bulan, tetapi Titan memiliki atmosfer dan tekanan dan kerapatan sebanding dengan bumi. Sedangkan bulan tidak memiliki atmosfer, karena kerapatan massa bulan jauh lebih rendah dari Titan. Atmosfer bulan hilang karena interaksi pasang surut dengan bumi.
Temperatur di bulan 3 kali lebih tinggi daripada Titan. Titan terbentuk di lingkungan yang kaya akan gas. Periode rotasi pada sumbu dan periode mengorbit bulan hampir sama besar. Oke, yang jelas dari 5 pilihan ini, yang B udah jelas salah ya, karena dari awal bulan memang tidak memiliki atmosfer. Makanya permukaan bulan berbentuk kawah-kawah. Oke, Titan adalah satelit terbesar dari Saturnus. Dan Titan memiliki atmosfer nitrogen sama dengan halnya yang terdapat di bumi. Tapi beda dari persentasenya. Di Titan juga terdapat efek rumah kaca. Karena ada nitrogen. Untuk apa efek rumah kaca? Untuk menghangatkan suhu yang ada di satelit Titan. Kenapa dihangatkan? Karena Titan kan jaraknya jauh dari matahari. Sedangkan bulan ini kan satelit dari bumi dan Titan satelit dari Saturnus. Sedangkan ini matahari. Dari jaraknya saja ini sudah mempengaruhi dari suhu tersebut. Maka jawabannya adalah C. Untuk diketahui, temperatur bulan terpanas ketika siang hari adalah sekitar 110 derajat Celcius dan yang terdingin pada malam hari adalah min 173 derajat Celcius. Sedangkan Titan karena jaraknya paling jauh, suhunya min 183 Celcius rata-ratanya. Jawabannya C untuk soal ini. Kita lanjutkan. Variasi ukuran kutub Mars dalam gambar di atas karena A. Aktivitas gunung api yang ada di Mars. B. Kondensasi musiman dan sublimasi es kering. Rembesan air melalui tanah Mars. Pergerakan lempeng tektonik di Mars. Pembentukan awan di dekat sumbu rotasi Mars. Jadi ini adalah S. Maka ini nggak berpengaruh. Es yang ada di kutub utara Mars bisa terbentuk. Kenapa? Karena di Mars dianggap sebagai planet yang memiliki musim yang mendekati mirip dengan di bumi. Hanya saja, 1 tahun di Mars itu 2 kali lebih lama dibandingkan di bumi. Kenapa? Karena revolusi Mars 2 kali dari revolusi bumi. Ada lapisan yang tebal yang menyelimuti permukaan sepanjang tahun di bagian kutubnya. Kemudian pada saat musim dingin, suhu yang ada di permukaan es yang ada di kutub utara Mars itu berkisar min 143 derajat Celcius. Suhu dingin ini mengakibatkan adanya karbon dioksida yang membeku dan membuat udara mengendap. Sehingga ini akan membentuk lapisan karbon dioksida di atas es cair pada kutub planet Mars. Maka jawaban untuk soal ini adalah lebih ke B, adanya kondensasi musiman dan sublimasi es kering. Kondensasi musiman yang terjadi pada musim dingin di kutub utara Mars. Rotasi bumi akan mengakibatkan gaya yang akan membelokkan arah objek yang bergerak seperti angin, arus laut, dan sebagainya. Gaya akibat rotasi tersebut dinamakan gaya kompresi, sentrifugal, sentripetal, gaya Archimedes, dan gaya Coriolis. Jadi gaya yang ditanya adalah yang
berhubungan dengan rotasi bumi, antara gaya yang berhubungan dengan angin, arus. Ini bukan, Archimedes juga bukan, kompresi juga bukan, jawabannya adalah gaya Coriolis. Kenapa seperti itu? Karena gaya Coriolis mengakibatkan adanya aliran angin yang searah jarum jam di bumi belahan utara, sedangkan untuk bumi belahan selatan ini berlawanan arah jarum jam. Jika tidak ada gaya Coriolis yang ada di bumi, maka angin akan bergerak lurus dari kutub utara ke ekuator. Dari kutub utara ke ekuator jika gaya Coriolis ini tidak ada. Dan tidak akan terbentuk sistem angin yang kompleks seperti sekarang. Jadi ini pengaruh dari rotasi bumi, sehingga di setiap wilayah akan memiliki variasi pergerakan angin. Ini disesuaikan oleh arah dari rotasi bumi. Penghargaan Nobel untuk bidang fisika pada tahun 2019 diberikan kepada 3 orang, yaitu James Peebles, Michael Mayor, dan Didier Queloz, untuk pekerjaan mereka dalam memajukan pemahaman kita tentang alam semesta. James Peebles memberikan sumbangsi terhadap framework teoritis dalam kosmologi fisik, sedangkan Michael Mayor dan Didier Queloz adalah penemu eksoplanet pertama yang mengorbit bintang sekelas matahari pada tahun 1995. Jadi artinya 3 ahli di bidang fisika ini sudah meningkatkan ilmu kita terhadap pemahaman alam semesta, dan mereka juga menemukan adanya eksoplanet, di mana eksoplanet tersebut juga memiliki pusat tata surya yang pusatnya itu sekelas dengan kelas matahari di tahun 1995, di mana eksoplanet tersebut diberi nama Proxima Centauri b, Quaoar 3Dan b, Trappist 1d, 51 Pegasi b. Untuk eksoplanet, ekso di luar, jadi planet di luar tata surya kita. Jadi Michael Mayor dan Didier meneliti ada beberapa planet yang mirip dengan planet yang ada dalam tata surya kita. Di antara 5 pilihan ini, jawabannya adalah 51 Pegasi b. Untuk planet 51 Pegasi b, ini ciri-cirinya mirip beberapa dengan planet Jupiter. Setelah beberapa tahun, ditemukan kembali planet baru namanya Gliese 581. Untuk planet Gliese 581 ini, beberapa ciri-cirinya mirip dengan bumi. Oke, inilah beberapa 2 dari planet eksoplanet yang berada di luar tata surya kita. Tekanan atmosfer bumi: A. lebih rendah dari Venus dan Mars, B. lebih tinggi dari Venus dan Mars, C. antara Venus dan Mars, D. sama dengan Mars dan lebih rendah dari Venus, E. sama dengan Mars karena ukuran dan masanya hampir sama dengan bumi. Jadi karena tekanan ini berhubungan juga dengan suhu dan faktor lainnya terhadap atmosfer, dan bumi berada di antara Venus dan Mars, maka untuk tekanan atmosfer jawabannya adalah C, antara tekanan Venus dan Mars. Venus lebih tinggi, terus selanjutnya bumi, baru Mars. Silakan diamati dulu gambar ini. Gambar ini terjadi di permukaan matahari. Ini aktivitasnya disebut sebagai prominensa.
Peristiwa pada gambar disebabkan oleh A. Rotasi matahari, B. Rotasi galaksi, C. Medan magnetik yang berasosiasi dengan bintik matahari, D. Medan magnetik bumi, E. Revolusi matahari mengelilingi galaksi. Oke, karena ini berada di permukaan matahari, maka agak jauh kaitannya dengan galaksi. Prominensa adalah peristiwa yang disebabkan oleh adanya interaksi medan magnetik matahari yang berasosiasi dengan bintik matahari. C. Bintik matahari, nama lainnya adalah sunspot. Di permukaan matahari, sunspot ini adalah tanda sebagai keaktifan matahari. Bintik matahari, daerah yang gelap dan dingin yang muncul di fotosfer, permukaan matahari. Pada saat tertentu, awan gas dari kromosfer akan naik dan bergerak di sepanjang garis magnetik pada pasangan bintik matahari. Jadi prominensa terjadi dari interaksi medan magnet dengan sunspot. Planet Jovian yang memiliki densitas yang rendah hingga apabila ditaruh di dalam air, maka planet tersebut akan mengapung di atas air adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Tidak ada planet yang dapat mengapung di atas air. Jadi ini perumpamaan saja ya. Densitas ini adalah kerapatan. Kerapatan dari masing-masing planet yang ada dalam tata surya. Oke, coba kita perhatikan tabel ini. Kerapatan itu satuannya adalah gram per sentimeter kubik. Planet Merkurius itu 5,43, Venus 5,24, Bumi 5,52, Mars 3,94, Pluto nggak termasuk planet dalam. Selanjutnya Jupiter 1,3 sama dengan halnya Uranus, Neptunus 1,6 dan Saturnus 0,7. Di antara 8 planet ini yang paling rendah adalah Saturnus di bawah 1 gram. Kan jawabannya adalah B. Jadi yang paling ringan Saturnus, yang paling berat adalah Bumi, karena di inti Bumi ada unsur besi. Oke, soal terakhir. Komet periode pendek adalah, untuk komet sendiri, berdasarkan periodenya dibagi menjadi 2. Komet periode pendek dan komet periode panjang. Untuk komet periode pendek, periodenya kurang dari 200 tahun. Sedangkan untuk komet panjang, periodenya lebih dari 200 tahun dalam mengelilingi matahari. Untuk komet pendek, contohnya adalah komet Halley, di mana lintasan komet Halley sekitar 76 sampai 79 tahun. Dan paling terakhir, diteliti oleh para ahli, komet Halley ini muncul di tahun 1986. Diperkirakan tahun 2061 komet Halley akan mendekat ke matahari lagi. Ini contoh dari komet pendek. Selanjutnya untuk komet panjang, contohnya adalah Hale-Bopp, di mana komet Hale-Bopp periode kometnya berkisar lebih kurang 4000 tahun. Oke, demikian penjelasan dari OSK ataupun soal KSN dari bidang kebumian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.